pembukaan bulan K3 nasional, Pak. Jadi bagaimana sebenarnya K3 itu diatur oleh negara sedemikian rupa, Pak. Demi apa? Demi menekan angka kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja. Itulah sampai negara kita pun buat bulan nasional, bulan khusus K3 dari 12 Januari sampai 12 Februari. Bagi bapak-bapak yang belum tahu, itulah Pak, kapan sih bulan K3 itu? Ya 12 Januari sampai 12 Februari. Nah, untuk ini sendiri ya, tema ini bukan saya yang buat, Pak, bukan saya yang buat, bukan perusahaan yang buat. Jadi setiap tahun tema dari Kementerian Tenaga Kerja itu berbeda-beda. Jadi tahun ini itulah temanya seperti dibahas Pak Darmawan tadi ya, yang kita tulis juga. Terwujudnya pekerjaan layak yang berbudaya K3 guna mendukung keberlangsungan usaha di setiap tempat kerja. Nah, jadi bukan hanya di tempat kerja kita saja, Pak, di setiap tempat kerja, baik di pabrik kah, di tambang kah, baik di mana, Pak, baik di konstruksi, baik di industri-industri yang lain, itu semua diatur oleh pemerintah mengenai K3 demi apa? Menjaga keselamatan para pekerja. Nah, itu, Pak. Jadi bagi bapak-bapak seperti kita ini sekarang, Pak, kita itu semua dengan yang namanya pejuang bangsa, Pak. Kita harus bangga kerja di proyek karena kita itu pejuang bangsa, Pak. Kita bukan berperang lagi dengan negara lain, bukan. Kita berperang demi kemajuan bangsa kita, dan kita lah pejuang-pejuang bangsa, Pak. Benar nggak, Pak? Bapak-bapak jauh dari keluarga semua, meninggalkan anak istri di rumah, saudara, orang tua, merantau atau dari rumah kemari pakai kerja. Itu demi apa? Demi membangun bangsa kita, Pak. Seorang presiden tidak ada akan punya istana negara kalau tidak ada kita-kita yang membangun, Pak. Benar nggak, Pak? Orang-orang kaya itu tidak akan memiliki yang namanya gedung-gedung tinggi, perhotelan segala macam kalau tidak ada orang seperti kita untuk mengerjakan. Kita tidak akan ketemu jalan yang bagus kalau tidak ada kita, Pak. Kita harus berbangga sebagai orang proyek, Pak. Tanpa kita, negara tidak akan, suatu negara besar sekalipun tidak akan pernah maju, Pak, tanpa ada pekerja proyek. Amerika, Cina, kalau tidak ada pekerja proyek mereka, negara mereka nggak akan maju, Pak. Mereka nggak akan punya jalan tol yang bagus, mereka nggak akan punya jalan yang bagus, tidak punya gedung yang tinggi-tinggi kalau tidak ada orang-orang seperti kita. Seperti itu. Jadi jangan pernah malu, jangan pernah minder kita sebagai orang proyek, Pak, ya. Karena apa? Makanya negara pun melindungi kita sedemikian rupa dalam bekerja agar kita selamat dalam bekerja, Pak. Karena seperti saya bilang tadi, kita itu pejuang bangsa, ya. Jadi di bulan K3 ini, Pak, kita itu banyak kegiatan, Pak, banyak kegiatan K3 yang mungkin bisa Bapak ikuti atau tidak bisa Bapak ikutin, mungkin karena terkendala aktivitas pekerjaan atau apa, tapi tetap kerja selamat, kan gitu ya. Ya, beberapa kegiatan kita mulai hari ini itu kita ada yang namanya tadi sosialisasi HIV/AIDS, sudah disampaikan oleh Bapak Rizal, Pak. Ya, itu kebanyakan ya, ini banyak saya jumpai kita di proyek ya, baik orang PP-nya sendiri, baik subkon, baik mandor, baik pekerjanya. Itu sering, Pak, banyak saya jumpai banyak yang terkena HIV atau AIDS. Karena itu tadi, nah itu aplikasi hijau kata Pak Darmawan, ya kan. Nah, ada juga yang namanya lokalisasi karena jauh dari istri, lama nggak ngebelai, ya kan. Nah, ujung-ujungnya sakit kelamin, mulai dari sifilis, raja singa, ujung-ujungnya HIV. Ya, seperti itu, Pak. Jadi seperti dijelaskan Pak Rizal tadi ya, gunakanlah pengaman atau mainlah hati-hati atau apa. Kalau bisa ya tidak gitu, tahan aja gitu, Pak. Nah, jadi seperti itu. Jadi makanya itu kita ambil temanya tadi untuk pembukaan bulan K3 kita. Terus nanti habis ini kita ada yang namanya donor darah, Pak.
donor darah, pasti saya nggak mau, alasannya ya takut jarum ini segala macam, itu pasti banyak Pak ya. Padahal itu sangat bermanfaat namanya donor darah Pak ya. Ini saya buat sendiri ya. Donor darah merupakan kegiatan sosial di mana seseorang memberikan darah secara sukarela untuk maksud dan tujuan transfusi darah bagi orang lain yang membutuhkan. Nah, dalam rangka bulan ketiga nasional, PT PP menyelenggarakan serangkaian acara yang dimulai dengan donor darah pada hari Kamis 12 Januari 2023 pukul 8 di kantor OP Batu Bulan. Nah, pada hari ini Pak, kita udah izin sama manajemen, sudah kita bahas di rapat pada hari Selasa kemarin, di MR Selasa, bahwa kita adakan donor darah. Bagi siapa yang pengen melakukan donor darah, diberikan yang namanya izin Pak, izin untuk meninggalkan pekerjaan sebentar untuk melakukan donor darah. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena ini udah yang namanya program kita juga dari PTPP, dari proyek kita untuk yang namanya kegiatan sosial, mendonorkan darah kita untuk orang-orang yang membutuhkan Pak. Nah, bagi kita ya itu mungkin ini ada saya tulis juga ya di bagian kedua. Sayangnya banyak orang takut donor darah dengan berbagai alasan. Intinya paling banyak alasan yang paling saya dengar itu takut jarum. Nah, itu Pak. Jadi mulai dari takut jarum suntik hingga takut darahnya habis. Donor darah itu tidak akan habis darah Pak. Justru itu baik untuk kesehatan. Nih, padahal manfaat bagi donor darah, bagi pendonor itu sangat banyak. Ya, tubuh jadi lebih fit karena produksi darah diperbaharui. Nah, jadi darah yang lama dikeluarkan, nah darah Bapak itu akan memperbaharui Pak. Jadi darah Bapak itu lebih bersih, lebih segar. Itulah manfaatnya donor darah. Jadi pendonor itu akan lebih fit setelah donor darah. Karena darah-darah yang tersumbat yang lama ini, yang beku-beku, yang udah kotor, itu udah dikeluarkan semua, diganti dengan darah baru. Seperti itu Pak. Nah, selain itu tekanan darah jadi lebih stabil. Ada di antara kita misalnya yang darah tinggi, darah rendah. Kalau kita rutin melakukan donor darah kayak Pak ini ya, Pak Bagus, Pak Aat, itu udah tekanan darahnya akan lebih stabil Pak. Jadi terhindar dari yang namanya darah tinggi, darah rendah gitu. Jadi tekanan darah itu akan stabil. Terus keuntungan juga bisa didapat bagi mereka yang kelebihan sel darah merah. Ini saya sendiri ya, saya orangnya tipenya kelebihan sel darah merah Pak. Nah, eritrosit saya tinggi. Kemarin hasil medical check up. Nah, jadi bagi bapak-bapak mungkin yang nggak tahu kan, darah merahnya tinggi apa darah putihnya yang tinggi karena lama nggak pulang ya. Nah, jadi itu jadi bisa yang namanya untuk mencegah itu Pak. Jadi ya seperti itu. Terus karena dengan donor darah tubuh jadi menyeimbangkan dengan kebutuhan. Nah, jadi donor darah itu manfaatnya banyak Pak. Dan ini saya rangkum dalam 10 manfaat donor darah ya, 10 manfaat donor darah. Yang pertama, mengurangi penyakit jantung. Itu yang pertama. Yang kedua, membakar kalori dan membantu menurunkan berat badan. Ini bagi yang kelebihan berat badan ya silahkan donor Pak Darmawan. Nah, Pak Masudi, Pak Bagus, nanti silakan donor. Pak Aguan, ini kayaknya udah mulai agak berisi perutnya, ya kan? Itu boleh donor nanti Pak, ya. Nah, terus yang ketiga, menurunkan resiko kanker. Menurunkan resiko kanker. Yang keempat, menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Yang kelima, meningkatkan produksi darah. Nah, jangan takut darahnya habis donor. Justru setelah donor itu, produksi darah akan semakin meningkat. Coba.
Terus ini nomor 6, membuat pikiran lebih stabil. Nah, jadi yang orangnya agak emosian atau kurang tangkap, daya tangkap kurang apa gitu Pak, agak telmi lah bahasa gaulnya ya. Nah, itu bisa lebih stabil pikirannya nanti Pak. Nah, nomor 7, bagian dari periksa kesehatan. Nah, sekalian gini, saat Bapak donor darah, itu kan darahnya diperiksa. Jadi Bapak tahu penyakitnya apa, apakah Bapak gulanya tinggi, apakah HB-nya bagus apa tidak, apakah Bapak ada kolesterolnya, segala macam, nanti akan ketahuan Pak. Jadi kita bisa antisipasi diri kita sendiri, apa itu yang harus kita cegah untuk namanya menjaga kesehatan kita. Itu kalau Bapak nggak pernah yang namanya donor darah, nggak pernah yang namanya cek darah, ya Bapak kan nggak tahu penyakit Bapak apa. Kok tiba-tiba saya stroke, kok tiba-tiba saya sakit. Nah itu, jadi kalau seandainya kita udah cek darah kita tahu Pak, oh kolesterol saya tinggi. Kalau saya biarin kolesterol saya tinggi, terus ditambah darah saya tinggi, tekanannya, ya bisa stroke saya nih. Jadi kita bisa antisipasi, oh saya udah kelebihan gula ini, aduh kalau sempat kena gula terus ada luka jadi borok, bisa ada amputasi segala macam, bisa kita antisipasi Pak. Terus kalau bagi yang udah lewat usia ya, ada yang di atas 50 tahun Pak. Nah, ada yang di atas 50 tahun. Ini nomor 8, manfaat donor darah menjadi lansia yang sehat. Nah itu Pak, jadi menjadi lansia yang sehat. Karena apa? Darahnya diperbarui terus, ditukar terus, darah kotornya dikeluarin terus. Seperti itu, jadi darahnya bersih terus Pak, seger terus. Nih 9 tadi, menurunkan kolesterol. Nah, siapa yang hobi makan goreng-gorengan, minyak-minyakan, santan-santanan, yang nggak pernah cek darahnya, siapa tahu kolesterolnya naik, kan nggak ada yang tahu. Nah itu juga dapat menurunkan kolesterol. Ada yang doyan nasi padang Pak, nah itu kolesterolnya tinggi. Nah itu, siapa yang sering, ya udah silakan donor darah Pak. Kita ingat Pak, kita tidak selamanya kita itu sehat. Kita tidak tahu kapan kita akan sakit, kapan kita akan celaka. Kita tidak pernah tahu karena kita cuma bisa mengantisipasi. Mungkin bagi bapak-bapak yang belum pernah mengalami, keluarganya, saudaranya mengalami kecelakaan, terus butuh donor darah, susah dia cari darah di PMI, mungkin akan menyepelekan hal ini Pak. Buat apa sih donor darah? Di saat bapak udah mengalami, tiba-tiba anak saudara bapak mengalami kecelakaan butuh donor darah, bapak cari darah di PMI kosong katanya, gimana perasaan Pak? Padahal itu untuk ibaratnya untuk menyambung nyawa bagi korban yang celaka. Nah, bayangin di diri kita Pak, apabila itu terjadi di lingkungan kita, di keluarga kita. Keluarga kita butuh donor darah karena kecelakaan naik motor. Itu motor pembunuh Jepang nomor 1 sekarang Pak. Bukan bom, bukan nuklir. Pembunuh nomor 1 dari Jepang sekarang adalah sepeda motor. Nah, jadi Jepang membunuh orang Indonesia sekarang bukan dengan bom nuklir lagi, bukan dengan senapan, tapi dengan sepeda motor Pak. Rata Jepang semua yang kita pakai, Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki. Nah, itu pembunuh nomor 1 di Indonesia Pak. Karena apa? Kematian tertinggi kecelakaan sepeda motor. Nah, dari korban-korban itu ada yang kepalanya pecah, tangannya patah, segala macam, butuh darah, butuh donor darah. Datang ke PMI, Pak, saya butuh darah AB+, yang punya Pak ini, Pak Bagus. Pak Bagus nggak donor darah, di PMI dulu darah langka, kosong. Nah, jadi gimana Pak, ujung-ujungnya apa? Kehabisan darah, meninggal si korban. Coba bayangin itu di keluarga kita. Nah itu Pak, jadi saya harapkan bagi bapak yang pengen donor darah, itu ya buat, ini sesuai kesepakatan kemarin ya di rapat,
itu baik subkon, baik mandor, baik pelaksananya harus mengizinkan hari ini untuk siapa saja yang pengen donor darah untuk donor darah, Pak. Karena apa? Ini tindakan sosial, kegiatan amal ibadahnya besar, Pak. Darah kita donorkan bagi untuk yang membutuhkan. Oke. Terus yang terakhir, Pak, nomor 10. Manfaat donor darah untuk mempercepat proses pemulihan luka. Bagi kita yang ada luka-luka kemarin, yang luka ya Pak Malik ya, luka ya. Nah itu luka biasanya akan lebih cepat sembuh. Nah seperti itu. Yang punya penyakit alergi, gatal-gatal, saya pernah Pak mengalami ya Pak. Ini mungkin Bapak yang proyek sama kita di proyek semua ya. Itu penyebab penyakit gatal-gatal di proyek itu. Kadang kita merasa ya kita alergi apa segala macam, apakah alergi makanan apa. Banyak kita berpikir seperti itu. Mungkin ada yang pernah mengalami Pak mengalami gatal-gatal ya kan. Ternyata setelah saya periksa check up ke dokter atau apa, itu saya pernah mengalami gatal-gatal. Itu ternyata darah Pak, darah saya kotor. Nah itu darah kotor, kadar gula naik atau kolesterol naik, itu bisa menyebabkan yang namanya gatal-gatal. Kebanyakan kita orang proyek berpikir, oh kita alergi, padahal tidak Pak. Kita tidak ada alergi biasanya. Saya tidak pernah alergi, tiba-tiba gatal. Oh alergi misalnya makan ini, kita nyalain makanan biasanya sering. Padahal memang ya kadang makanan itu, tapi bukan makanan karena alergi makanannya itu ya, tapi karena kita makan nasinya terlalu banyak, itu kadar gulanya tinggi. Gula naik kadang menyebabkan gatal-gatal Pak. Darah kita kotor. Nah itu jadi itulah, ini kita sebagai apa? Sebagai insan ya, insan pekerja, seperti saya bilang tadi, pejuang PP, kita juga berbuat amal dengan donor darah. Jadi siapa yang pengen donor darah, silakan nanti ikut kita ke sel darah merah itu terjadi di usia 17 tahun. Jadi di bawah 17 tahun itu kami menyarankan untuk ditunda terlebih dahulu. Seperti itu karena ada reaksi-reaksi yang terjadi karena hal itu. Kemudian untuk batas maksimal usia pendonor itu, ketika dia tidak pernah donor darah, maksimal 50 tahun. Tetapi jika tidak pernah, ketika dia tidak pernah donor darah, maka batas maksimal usianya adalah 50 tahun. Tetapi ketika dia pernah donor darah sebelum-sebelumnya, sampai usia 60 tahun pun masih dapat dilakukan pengambilan darah. Seperti itu ya. Kemudian untuk berat badan minimal itu adalah 45 kilo untuk pengambilan whole blood yang biasa. Tetapi untuk permintaan trombosit itu minimal berat badan 50 kilo seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan Pak? Silakan Pak. Boleh. Orang yang pernah menerima transfusi darah itu boleh mendonorkan darahnya dengan rentan waktu 1 tahun. Seperti itu. Jadi boleh semua. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu sekalian, ketika setelah dilakukan pengambilan darah Bapak Ibu akan dilakukan pengecekan. Namanya IMLTD, infeksi manusia darah. Jadi ada